Halo sahabat sinema dimanapun kalian, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas film berjudul Army of Thieves yang diproduksi tahun 2021. Film ini adalah film prequel dari film yang akan kita bahas berikutnya, yaitu Army of the Dead. Film ini menceritakan tentang seorang peretas brankas bernama Sebastian yang ditemukan oleh Gwen melalui YouTube. Gwen mengajak Sebastian untuk bergabung dalam aksinya merampok bersama anggota lainnya. Sebastian tertarik karena dalam perampokan ini, mereka akan meretas 3 brankas yang merupakan karya terbaik Hans Wegner sebelum beliau meninggal. Wah, seperti apa ya aksi Sebastian yang belum pernah merampok? Yuk mari kita mulai. Film diawali pada zaman dulu, ada seorang pembuat brankas yang sangat terpandang yang bernama Hans Wegner. Menjelang akhir hayatnya, ia membuat 4 brankas sebagai karya terhebatnya. Setiap brankas memiliki cerita mitologi tersendiri. 4 brankas tersebut yaitu Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Gotterdam Mehung. Ia membuat brankas tersebut sebagai teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang menemukan rahasia yang mereka jaga. Jika dibongkar secara paksa, isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Kembali ke zaman sekarang, terlihat ada seorang pria bernama Sebastian. Ia merupakan peretas brankas yang sedang membuat video dan diupload ke YouTube. Di kesehariannya, ia menikmati kesendiriannya, dimulai dari setiap pagi membeli kopi, bekerja sebagai kasir bank, maupun saat istirahat. Beberapa saat kemudian, ia membuka salah satu videonya yang berisikan komentar untuk memintanya mendatangi suatu tempat untuk menguji keahlian meretasnya. Tibalah ia di suatu tempat misterius yang dijaga oleh seseorang yang bertubuh besar. Pria tersebut mengantarkannya ke sebuah ruangan dengan banyak orang yang sedang menyaksikan beberapa kontestan di tengah ruangan dengan brankas di depan mereka. Juri pun mengenalkan kepada penonton bahwa ia adalah kontestan terakhir yang hadir untuk acara tersebut. Ternyata tempat tersebut merupakan ajang untuk meretas brankas. Sebastian masih mengamati situasi. Di babak awal hanya akan dicari 4 pemenang yang berhasil membuka brankas dan akan maju ke babak berikutnya. Oh, and now it's 2! Yeah! One more! That's it! Babak semifinal telah disiapkan. Dari keempat peserta, hanya akan dicari 2 pemenang untuk masuk ke final. Salah satu peserta bernama Neo telah berhasil meretas brankas dan masuk ke babak final. Dan Sebastian pun juga masuk ke final sebagai kandidat terakhir. Babak final telah dipersiapkan. Mereka harus memecahkannya dalam waktu 3 menit. And crack! Waktu terus berjalan, tapi ia belum mulai meretas dan hanya mengajak Neo untuk berbicara. Okay, if you say so. Di 30 detik terakhir, Sebastian mulai meretas. Ia berhasil meretas kurang dari 30 detik saja dan menjadi pemenang. Di tempat tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gwen. Saat umur 6 tahun, ia telah menjadi pencuri arloji. Di umur 16 tahun, ia mencuri mobil pertamanya dan telah menjadi buronan Interpol sejak usia 17 tahun. Di keesokan harinya, saat Sebastian membeli kopi, ia dikejutkan dengan kedatangan Gwen. Gwen mengaku kalau ia yang memberitahukan tempat tersebut kepadanya. Mereka pun duduk bersama. Gwen memperkenalkan diri dengan menunjukkan hasil pencuriannya yang telah ia ambil dari pelanggan-pelanggan di tempat kopi tersebut. Sebagai buronan Interpol, ia mengajak Sebastian untuk bergabung dengan beberapa anggota lainnya karena aksi berikutnya hanya ia yang dapat melakukannya dengan keahlian meretasnya.
Aksi tersebut untuk meretas brankas Rheingold, Valkyrie, dan Siegfried. Wabah zombie di Amerika menyebabkan pemilik dari brankas Wagner akan memindahkan brankas-brankas tersebut untuk dinonaktifkan dan hanya inilah peluang mereka untuk memecahkannya. Gwen meyakini Sebastian untuk ikut dalam rencana tersebut. Ia menunggu jawabannya dan mereka akan bertemu besok di suatu tempat. Di malamnya, Sebastian menonton berita bahwa wabah virus zombie menyebar di Nevada. Saat terbangun dari mimpinya, ia melihat kertas yang telah ditinggalkan oleh Gwen dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Keesokannya, Sebastian sampai di suatu rumah dan bertemu dengan Gwen. Gwen memperkenalkan anggotanya yaitu Corina sebagai hacker dan mengurus logistik, Rob sebagai supir terbaik untuk aksi mereka, Brad Cage sebagai eksekutor. Gwen mempersilakan Sebastian untuk berbaur satu sama lain terlebih dahulu. Setelah perkenalan tersebut, Corina langsung menjelaskan tentang lokasi ketiga brankas. Rheingold berada di bank kecil Prancis dengan 413 juta kombinasi. Valkyrie di bank keamanan tinggi Republik Ceko dengan 235 miliar kombinasi. Kemudian Siegfried di sebuah kasino Swiss dengan 72 triliun kombinasi. Semua brankas dimiliki oleh seorang miliarder bernama Tanaka. Tidak lama mereka langsung bergerak untuk menuju brankas pertama yaitu Rheingold yang berada di Paris. Mereka berada di van yang terparkir di depan bank kecil. Sebastian panik karena ini merupakan aksi pertamanya untuk merampok bank. Ia pun ditenangkan oleh Gwen. Di saat Corina memberikan tanda bahwa persiapannya telah selesai, mereka pun menjalankan aksinya. Sebastian yang akan mulai masuk pertama kali ke bank dan langsung menuju toilet untuk menunggu instruksi selanjutnya. Gwen akan menyusul sambil mencuri kunci dari penjaga, kemudian Gwen akan meminta akses ke ruang penyimpanan dan diantarkan oleh teller. Setelah itu, Corina akan masuk untuk mengecoh teller agar Gwen bisa menjemput Sebastian di toilet dan Gwen langsung membawa Sebastian ke tempat brankas. Untuk pertama kalinya, Sebastian terpukau melihat Rheingold secara langsung. Ia menyentuh brankas tersebut, lalu menceritakan kronologi dan alasan mengapa Hans Wagner menciptakan brankas ini. Sebelum memulai peretasannya, ia terlebih dahulu merenggangkan kedua tangannya, lalu menyetel musik klasik untuk membantu konsentrasinya. Sebastian pun mulai menjalankan aksinya. Sebastian, you did it. Setelah brankas berhasil dibuka, ia dan Gwen hanya mengambil uang semuatnya. Gwen mengatakan yang penting bukanlah mendapatkan semua ini, melainkan dari mana asalnya. Karena hal ini akan membuat mereka menjadi legenda. Setelah itu, Brad akan masuk untuk mengalihkan perhatian teller. Sebastian akan keluar dari toilet dengan membawa tas. Kemudian akan disusul oleh Gwen yang telah kembali ke ruang penyimpanan. Misi pun selesai, mereka telah kembali ke mobil. Sebastian sangat kegirangan karena telah berhasil melakukan misi pertamanya. Di markas Interpol, gerak-gerik mereka telah diawasi oleh pimpinan Interpol, yaitu Della Croix. Kita panggil saja Della. Salah satu timnya bernama Beatrix memintanya tidak perlu mencemaskan perampokan tersebut karena wabah zombie sedang terjadi di dunia. Mereka harus fokus akan hal tersebut, tetapi Della tidak mempedulikan hal itu. Di rapat tersebut, ia menceritakan kalau salah satu brankas Hans Wagner telah dibobol. Ia mengasumsikan kalau brankas selanjutnya juga akan diretas oleh mereka. Identitas pencurian telah diketahui, terungkap bahwa Alexis telah berganti nama menjadi Brad yang sudah menjadi target Interpol selama 4 tahun terakhir. Della sangat membencinya. Jika Brad tidak menembaknya, maka semua tersangka perampokan sudah lama pasti tertangkap. Dua brankas yang tersisa akan menjadi sasaran mereka selanjutnya, yang artinya Interpol hanya memiliki 2 peluang lagi untuk menangkap mereka. Di malamnya mereka merayakan keberhasilan dari perampokan tersebut. Terlihat Sebastian sudah bisa bergaul dengan mereka, dan ia terlihat sangat senang karena tidak pernah berpesta.
Sebastian sedang berbincang dengan Corina. Pandangannya teralihkan ke Gwen yang sedang menari sendiri. Corina menceritakan kalau Gwen orangnya sangat tertutup dan tidak pernah menceritakan tentang kepribadiannya terhadap rekannya yang lain. Brad dan Gwen sudah lama bertemu. Di sisi lain, Brad dan Gwen terlihat sedang berdebat, dan Gwen secara tidak sengaja menyebut nama Alexis yang merupakan nama asli dari Brad. Kemudian Gwen menyendiri. Sebastian yang tidak tahu Gwen dan Brad adalah sepasang kekasih, ia pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Mereka berbincang tentang aksi perampokan yang telah mereka lalui. Sebastian menceritakan masa lalunya kalau ia adalah anak yang sibuk dengan dunianya dan meningkatkan kemampuan meretas dari kecil. Ia pernah bermimpi menjadi ahli peretas brankas dengan nama samaran Ludwig Dieter. Gwen menganggap nama tersebut lebih mudah diucapkan dari namanya sekarang. Gwen pun menceritakan tentang masa lalunya, kalau ia saat kecil tidak cocok dengan orang tuanya yang kaya raya dan ia menginginkan kehidupan yang bisa membuatnya bersemangat. Di usia 19 tahun, ia bertemu dengan Alexis untuk memulai aksi perampokan yang membuat kehidupannya lebih beradrenalin. Ia juga menceritakan kalau keinginan terbesarnya adalah untuk pergi ke Nevada, tempat virus zombie sedang menyebar. Lokasi tersebut adalah tempat brankas terakhir Hans Wagner, yaitu Gotterdammerung, dan ia ingin meretasnya. Di keesokan harinya, mereka tiba di Praha, Republik Ceko, tempat brankas kedua yang akan mereka retas. Di suatu tempat, Interpol telah bersiap siaga mengawasi untuk menangkap kejahatan mereka. Di sana mereka belum melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan. Gwen menjelaskan kalau bank ini mempunyai sejuta protokol keamanan yang rumit dan Corina telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menguji sistem mereka. Jika mereka menjalankan sesuai rencana dan tidak ada gangguan, maka secara teori ini akan berhasil. Tim mulai bergerak, diawali oleh Sebastian yang memasuki bank dan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Corina mengarahkannya untuk memasuki lift, kemudian Gwen juga sedang menjalankan aksinya sedang menaiki tangga. Di sisi lain, Interpol yang sedang mengawasi juga belum menemukan tanda-tanda akan adanya perampokan. Sebastian diminta oleh Corina untuk berpura-pura sedang membuka pintu seperti menggunakan kunci. Beberapa saat, Sebastian bertemu dengan Gwen dan langsung memasuki lift. Di saat sedang menunggu, Sebastian mengobrol dengan Gwen tentang masalah pribadi sehingga dapat didengarkan oleh seluruh tim. Brad pun tidak terlihat senang. Saat pintu lift terbuka, di saat keadaan sudah aman, mereka telah melihat brankas Valkyrie. Sebastian pun mempersiapkan aksinya sambil menceritakan kepada Gwen tentang kisah dari brankas tersebut. Di sisi lain, Interpol merasakan ada sesuatu yang aneh karena tidak ada aksi perampokan. Della memutuskan untuk masuk ke dalam bank bersama dengan timnya. Pengawas CCTV di tempat mereka meretas merasa ada yang membobol sistem mereka, sehingga mengaktifkan alarm senyap dan mengunci lift untuk diselidiki. Keadaan yang mulai tak terkendali, Brad pun memulai untuk menjalankan rencana cadangan. Ia memakai topeng dan membawa senjata untuk menjalankan aksinya. Petugas dari bank tampak panik sambil membukakan pintu untuk Della. Mereka menemukan kebenaran kalau brankas Valkyrie tidak berada di bank yang telah mereka awasi. Ternyata, brankas telah dipindahkan ke tempat lain karena pihak dari bank sulit untuk membuka brankas. Della pun menanyakan di mana lokasi brankas yang telah dipindahkan. Di sisi lain, Sebastian mulai meretas brankas. Ada kesalahan yang dilakukan Sebastian yang menyebabkan ia hanya punya kesempatan satu kali lagi untuk membukanya. Jika ia gagal, maka brankas akan terkunci selamanya. Della telah mendapatkan informasi tentang keberadaan brankas tersebut dan segera berangkat menuju tempat yang dimaksud. Brad meminta teller untuk mengisi tas dengan uang dan meminta orang-orang di sekitar untuk berkumpul di tengah. Sebastian mulai kembali untuk meretas brankas.
Karena kondisi mulai tidak terkendali, petugas CCTV membunyikan alarm untuk meminta bantuan kepolisian setempat dan pergi dari ruangan tersebut. Mereka pun berteriak karena telah membuka brankas dan melihat ada banyak uang di dalamnya. Gwen memberikan instruksi kalau mereka akan segera keluar dari sana. Di saat Brad bersiap keluar dari bank, ia dihalangi oleh petugas. Melihat suasana mulai aman, para sandera mulai melarikan diri diikuti oleh Gwen dan Sebastian. Rob sudah mempersiapkan mobil untuk membawa mereka melarikan diri. Brad yang terluka telah masuk ke mobil beberapa saat kemudian disusul Gwen dan Sebastian yang sedang berlari untuk menuju ke mobil. Brad pun meraih tangan Gwen membantunya memasuki mobil. Tak lama kemudian Brad juga meraih tangan Sebastian, tetapi karena punya dendam pribadi, ia mendorong Sebastian keluar dari mobil lagi. Gwen hanya bisa terduduk lemas melihat kejadian tersebut, dan Brad meminta Rob untuk segera pergi dari sana. Sebastian yang ditinggalkan oleh rekannya karena tidak ingin ditangkap oleh polisi segera melarikan diri dari tempat tersebut. Sadar dikejar oleh polisi, Sebastian pun mencuri sepeda untuk melarikan diri. Della telah sampai ke bank yang menjadi lokasi perampokan dan sadar telah kehilangan mereka, sehingga ia berteriak untuk melepaskan amarahnya. Sebastian merasa aman karena sudah tidak diikuti oleh polisi. Ia pun memutuskan naik kereta untuk melarikan diri. Di sisi lain, ada perdebatan di antara mereka. Gwen sangatlah marah kepada Brad karena misi mereka masih ada satu brankas lagi. Dan dengan teganya dia mendorong Sebastian keluar dari mobil. Brad ternyata sudah tidak ingin melanjutkan merampok brankas terakhir karena telah menganggap mereka sudah kaya dari kedua perampokan terakhir. Mendengar tujuan mereka yang sudah berbeda, Gwen memutuskan untuk meninggalkan kelompok dan turun dari mobil. Beberapa saat Corina juga turun dari mobil untuk mengikuti Gwen agar bisa menjadi legenda. Mereka pun pergi bersama. Sebastian pun telah kembali ke tempat tinggalnya. Terlihat ada Gwen dan Corina yang sedang duduk menunggu keberadaannya. Tetapi Sebastian belum menyadari keberadaan mereka. Karena sudah lama menunggu tetapi keberadaan mereka tetap tidak disadari, Corina pun berteriak dan mengejutkan Sebastian. Mereka pun meminta maaf atas hal yang sudah terjadi. Tak berapa lama mereka duduk bersama dan Gwen membahas akan membentuk tim 3 orang untuk meretas bank terakhir yaitu Siegfried. Della pun putus asa karena tidak menemukan petunjuk untuk menangkap mereka, tetapi secara tidak sengaja saat ia mencari informasi tentang Hans Wegner di YouTube, ia menemukan video Sebastian. Sebelumnya mereka telah menemukan kalau Sebastian adalah anggota dari mereka setelah melihat rekaman dari CCTV. Interpol telah bersiap di mobil untuk mengamati pergerakan dari mereka. Beberapa saat mereka telah mendapatkan informasi kalau mereka akan mulai merampok di jam 5 saat pertukaran shift di kasino. Beatrix curiga karena terlalu mudah mendapatkan informasi detail tentang perampokan mereka. Della tidak berpikir panjang dan meminta anak buahnya untuk menunggu waktu yang telah ditentukan barulah mereka akan bergerak. Jam sudah menunjukkan jam 5. Della dan timnya bergerak untuk memasuki kasino, akan tetapi pihak kasino bilang bahwa mereka sudah mendapatkan informasi dari Interpol kalau akan ada perampok yang mengincar brankas mereka, sehingga pihak kasino pun memajukan waktu perpindahan brankas sesuai dengan permintaan Interpol. Della pun kebingungan karena merasa tidak memberitahukan pihak kasino tentang perampokan tersebut. Ternyata Corina telah menyamar menjadi pihak Interpol dan meminta pihak kasino untuk memindahkan brankas agar tidak terjadi perampokan. Gwen melakukan aksi pembajakan terhadap truk yang akan membawa brankas untuk pemindahan dari kasino. Dan Corina secara sengaja membocorkan informasi yang salah kepada Interpol untuk mengalihkan mereka.
Sebastian akan meretas brankas, walaupun truk dalam kondisi sedang berjalan karena mereka tidak memiliki banyak waktu sampai aksi mereka diketahui oleh Interpol. Brad bersama dengan Rob juga sedang berada di sekitaran kasino untuk mengawasi Gwen. Interpol mulai bergerak untuk mencari keberadaan dari kawanan Gwen. Rob tak ingin menunggu lama di sana, meminta Brad untuk memeriksa GPS tentang keberadaan dari Gwen. Karena menerima sinyal tentang keberadaan Brad, Corina pun memastikan keberadaan Brad. Tak berapa lama, sinyal GPS dari Gwen terdeteksi dari ponsel Brad. Mereka pun bergerak untuk menyusul keberadaan Gwen. Corina yang tidak sempat bertemu dengan Brad tiba-tiba telah dikepung oleh Interpol. Di saat terdesak, Corina mengirimkan pesan kepada Gwen agar mereka segera pergi. Menerima pesan dari Corina, Gwen menaikkan kecepatan agar tidak terkejar oleh Interpol. Sebastian baru berhasil membuka 4 dari 7 kunci dari brankas tersebut. Gwen pun memintanya untuk mempercepat membuka brankas karena mereka sedang dikejar oleh Interpol. Corina sedang diinterogasi dan tidak ingin membuka informasi agar teman-temannya bisa melarikan diri. Beatrix pun bernegosiasi dengan Corina. Jika ia memberikan informasi, maka pihak Interpol akan merawat adiknya. 6 dari ke-7 kunci telah dibuka. Terlihat Brad sudah mulai bisa menyusul truk Gwen. There is a happy ending. Gwen, I did it! Gwen memberhentikan truknya di suatu tempat dan segera menemui Sebastian yang ada di belakang truk. Di saat mereka ingin pergi, terlihat Brad sedang menodongkan pistol ke arah mereka. Brad meminta untuk menerima ia kembali ke kelompok, tetapi Gwen menolaknya. Karena kesal, Brad menembak ke arah Sebastian, tetapi peluru di pistol tersebut kosong. Gwen telah mencabut pin Brad agar pistol tersebut tidak bisa digunakan. Gwen membalikkan keadaan dengan mengeluarkan pistol mengarahkannya ke Brad. Kemudian Gwen mengikat mereka di truk dan meninggalkan mereka dengan menggunakan mobil Rob. Beberapa saat Interpol sampai dan menangkap Brad dan Rob. Gwen telah sampai di suatu tempat dan bergegas membawa tas memasuki dermaga untuk kabur bersama menggunakan kapal yang telah mereka siapkan. Tiba-tiba datanglah Della yang siap menembak jika mereka menaiki kapal. Gwen merasa situasi tidak menguntungkan. Ia pun bernegosiasi dengan Della agar mengambil salah satu dari tas yang berisi uang agar ia bisa melepaskan mereka. Ternyata bukan masalah uang yang ingin Della dapatkan, tetapi waktu yang terpakai untuk menangkap mereka. Melihat situasi yang tidak mendukung, Gwen pun bernegosiasi lagi agar ia bisa ditangkap oleh pihak Interpol dengan persyaratan membebaskan Sebastian untuk pergi dengan kapal dan membawa sebagian uang tersebut. Gwen meyakinkan Della kalau Sebastian bukanlah seorang kriminal. Ia hanya dimanfaatkan untuk membuka brankas. Mendengar hal tersebut, Della setuju untuk membiarkan Sebastian pergi. Sebastian awalnya menolak untuk pergi sendiri, tetapi Gwen meyakinkannya saat ia telah keluar maka ia akan mencarinya. Jika tidak bertemu di kemudian hari, maka temukan brankas Gotterdam Mehung sebagai permintaan terakhirnya. Gwen memaksanya untuk segera pergi. Dengan berat hati, Sebastian pun pergi meninggalkan Gwen. Di saat kondisi sudah aman, Sebastian melihat isi tas yang terdapat paspor mereka bertiga dengan tujuan yang sama dan telah mengubah namanya menjadi Ludwig Dieter untuk meretas brankas terakhir yaitu Gotterdam Mehung. Ia merasa patah hati karena tidak bersama mereka lagi untuk mencari brankas terakhir. Di kemudian hari terlihat ada 2 orang yang sedang menuju suatu toko bernama Gwendoline Sevloko dan mencari peretas brankas. Mereka bertemu dengan Sebastian dan menawarkan bayaran yang sangat tinggi untuk 1 hari kerja dan menunjukkan blueprint dari brankas Gotterdam Mehung. Sebastian pun dengan senang hati setuju untuk bergabung bersama mereka. Dan film pun selesai. Endingnya lumayan sedih ya sahabat sinema karena mereka semua berpisah.
Tapi tentunya ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari film ini. Dalam berbagai situasi yang terpenting dalam suatu hubungan adalah kepercayaan. Jangan pernah merusak kepercayaan orang lain ya sahabat sinema, karena jarang banget nih kalian akan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, kalau menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Silahkan komentar di bawah ya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you guys!